Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan berbagi bocoran atau FR atau Paid Report SKB CPNS Tenaga Kependidikan. Jadi ini hingga hari ke-15 September 2020 dari peserta yang sudah tes. Nah, hal-hal yang penting itu adalah yang pertama, berkaitan tentang teknik penilaian keterampilan. Lagi sebentar saya akan paparkan. Jadi dari segi penjelasan, implementasikan di dalam soal. Nah, agar rekan-rekan tidak ragu lagi kalau ada kasus yang diberikan dan rekan-rekan disuruh menentukan teknik penilaian keterampilan apa yang cocok untuk diterapkan di sana. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ini alasan siswa dilibatkan dalam penilaian tugas portofolio. Apa sih? Kenapa perlu dilibatkan siswa? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tentang pemanfaatan media pembelajaran. Yang keempat, ini adalah pertimbangan pemilihan metode pembelajaran. Yang kelima adalah model pembelajaran. Nah, untuk itu kita langsung saja akan bahas. Yang pertama adalah teknik penilaian keterampilan. Nah, yang umum kita kenal adalah ada praktik, produk, project, dan portofolio untuk penilaian keterampilan. Nah, untuk praktik di sini adalah mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Nah, kalau mengukur keterampilan prosesnya maka gunakanlah praktik. Nah, selanjutnya ini ada produk. Ini mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Nanti siswa mengumpulkan produknya ya yang akan dinilai oleh guru. Nah, selanjutnya ini adalah project. Nah, ini adalah mengukur kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas project dalam periode atau waktu tertentu. Jadi rekan-rekan di sini harus paham betul ya antara praktik dengan project itu. Kalau project ini adalah tugas dalam waktu tertentu yang diberikan oleh guru. Nah, kalau praktik ini adalah mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Nah, ini biasanya umumnya dilakukan di sekolah atau di kelas. Nah, kalau project ini adalah tugas yang diselesaikan di luar sekolah biasanya. Di situ guru ngasih periode waktu. Nah, selanjutnya ada tugas penilaian keterampilan portofolio. Nah, ini adalah sampel karya peserta didik terbaik dari KD pada KI 4 untuk melengkapi deskripsi capaian kompetensi keterampilan. Ini dalam satu semester ya. Oke, kita lanjutkan ke soal. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian project, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Oke, langsung saja kita akan bahas. Jadi yang paling tepat jenis penilaiannya adalah A. Penilaian kinerja. Nah, pembahasan penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain bisa menggunakan daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating skala. Jadi jelas ya. Selanjutnya, penilaian project. Penilaian project atau project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian project dapat juga dikatakan sebagai penilaian
berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Nah, selanjutnya ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut ini, yaitu kesesuaian, saling percaya antara pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan, milik bersama antara pendidik, guru, dan peserta didik, dan penilaian proses dan hasil. Lagi sebentar, saya akan kasih soal jenis ini dan memaparkan pengertian-pengertian dari memperhatikan hal-hal seperti berikut ini yang kayak kesesuaian, saling percaya antara pendidik. Lagi sebentar. Lanjut, jurnal. Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Kita lanjut ke penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri, bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Nah, dengan penilaian diri diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan pendidik. Ingat ya, ini melengkapi penilaian yang sudah dilakukan oleh pendidik. Itulah fungsi penilaian diri. Nah, untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu memperhatikan hal-hal seperti menentukan terlebih dahulu kompetensi atau aspek apa yang akan dinilai. Langkah berikutnya menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya merancang format penilaian yang akan digunakan seperti pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Peserta didik diminta untuk melakukan penilaian diri. Pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik yang didasarkan pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Nah, selanjutnya penilaian antar teman. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. Penilaian ini dapat dilakukan secara berkelompok untuk mendapatkan informasi sekitar kompetensi peserta didik dalam kelompok. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terbuka. Penilaian otentik juga dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Penilaian ini lebih difokuskan
pendidikan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah diajarkan. Pertanyaan terbuka tersebut harus dibatasi supaya jawaban tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuannya. Ini jelas ya. Nah, di sini sudah jelas sekali kenapa jawabannya adalah penilaian kinerja. Seperti yang sudah saya paparkan. Walaupun di sini di daftar checklist juga ada di penilaian diri. Nah, ini yang jadi kata kuncinya ya. Di sini dia tidak menilai diri sendiri untuk siswanya. Ini adalah siswa menilai siswa lain untuk menilai teman di kelompoknya. Jadi jelas sekali di sini siswa lain itu dinilai berdasarkan kinerja yang dilakukan. Untuk itu yang paling cocok adalah penilaian kinerja. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Salah satu alasan siswa dilibatkan dalam memilih dan menilai hasil karyanya yang akan dimasukkan ke dalam portofolio sendiri adalah A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. B. Siswa dapat segera memperbaiki hasil karyanya sebelum dimasukkan ke dalam portofolionya. C. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang kurang baik. D. Agar hubungan antara pendidik dan siswa semakin erat dengan adanya kerjasama tersebut. E. Menumbuhkan kepuasan siswa karena bisa menilai tanpa campur tangan orang lain. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Jadi kita pilih yang paling utama ya. Jadi inilah alasannya kenapa siswa dilibatkan dalam menilai hasil karyanya untuk dimasukkan dalam portofolio, karena ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Jadi fungsi guru di sini tidak terlepas begitu saja ya membiarkan siswa menilai. Di sini tetap rambu-rambunya ditentukan oleh guru. Jadi entah itu pedoman pensekoran atau hal-hal apa yang harus indikator yang harus dicapai dalam penilaian ini. Jadi gurulah yang membuat sebelum diserahkan kepada siswa untuk menilai. Jadinya siswa tahu betul. Nah, untuk ke depan jadi lebih tanggung jawab. Jadi siswanya, oh saya ini apa yang harus dilakukan. Karena sudah ada rambu-rambu yang diberikan oleh guru. Nah itu, maka dari itu siswa akan lebih tanggung jawab. Nah di sini untuk opsi B dan C ini segera memperbaiki ini bukan ya. Jadi karena sesuatu yang sudah dikumpul di sana dinilai. Jadi sebenarnya untuk melakukan proses perbaikan itu sebelum dikumpul sebenarnya, karena sudah dikasih rambu-rambu yang sudah diberikan oleh guru. Jadi ini kayak mubasir ya, kalau memang sudah dikasih rambu-rambu malah menjawab tidak sesuai dari apa yang pedoman ditulis oleh guru. Nah, seperti itu. Nah selanjutnya ini untuk poin D dan E, apalagi E ya, menumbuhkan kepuasan nih nggak cocok sekali ya. Karena tetap walaupun siswa menilai dilibatkan, tetap itu campur tangan dari guru itu sangat penting pengaruhnya di sini. Nah, saya akan kasih tambahan penjelasan ya. Di sini saya ambil adalah prinsip penilaian portofolio. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, saling percaya antara pendidik dan peserta didik. Nah, ini dalam proses penilaian portofolio pendidik dan peserta didik harus memiliki rasa saling mempercayai itu dulu. Saling terbuka dan jujur satu sama lain agar tercipta hubungan yang wajar dan alami untuk berlangsungnya proses pendidikan yang baik. Nah ini. Yang kedua, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik. Nah, kerahasiaan hasil pengumpulan bahan dan hasil penilaiannya perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Nah, selanjutnya milik bersama antara pendidik dan peserta didik. Nah, di sini maksudnya adalah pendidik dan peserta didik perlu memiliki bersama berkas portofolio. Dengan adanya rasa memiliki terhadap hasil karyanya, diharapkan akan tumbuh rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Nah, selanjutnya ada kepuasan. Hasil karya portofolio hendaknya berisi keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang memuaskan bagi peserta didik dan pendidik dan merupakan bukti prestasi cemerlang peserta didik dan keberhasilan pembinaan pendidik.
Nah, selanjutnya ada kesesuaian. Hasil karya yang dikumpulkan adalah hasil karya yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau yang nggak ada hubungan itu bukan prinsip ya. Jadi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disusun oleh guru. Selanjutnya penilaian proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan perilaku harian peserta didik. Penilaian hasil merupakan penilaian hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh pendidik. Sudah jelas ya. Lanjut soal nomor 3. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis tujuan pembelajaran. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. E. Media dapat dibuat dengan mudah dan biaya murah. Oke, di sini pernyataan yang benar ya. Kita cari yang paling benar di sini dari media pembelajaran ya. Walaupun ada yang mirip-mirip istilahnya diyakini benar juga. Tapi kita di sini pilih yang paling tepat. Opsi yang benar adalah opsi C, yaitu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan utama dari media pembelajaran adalah mempermudah dalam proses penyampaian informasi atau materi pelajaran, sehingga materi pelajaran itu mudah dipahami oleh siswa. Nah, itu tujuannya utamanya. Jadi jelas di sini kenapa media itu adalah sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, soal nomor 4. Beberapa hal yang ada dalam setiap proses pembelajaran dan harus bisa diterima oleh guru adalah 1. Karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda. 2. Sarana belajar yang ada. 3. Gaya belajar siswa. 4. Target dari pimpinan atau kepala sekolah. 5. Tuntutan dari orang tua siswa. Yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 2, 5, D. 2, 3, 4, E. 2, 3, 5. Nah, ini sudah barang tentu sudah jelas sekali. Opsi yang benar adalah opsi A. Yang menjadi pertimbangan adalah karakteristik materi pelajaran yang berbeda-beda, sarana belajar yang ada, dan gaya belajar. Yang bukan target adalah ini. Yang jadi pertimbangan adalah target dari pimpinan ya, dan sama tuntutan dari orang tua siswa. Jadi sebenarnya itu bukan target dari pimpinan. Sebenarnya kita memilih sebuah metode itu berdasarkan pengetahuan guru terhadap karakteristik materi pelajaran, sarana belajar, dan gaya belajar. Itu yang penting untuk pemilihan sebuah metode pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik kelas yang kita ambil. Selanjutnya soal nomor 5. Cooperative learning merupakan model pembelajaran yang memfokuskan pada A. Real world learning, B. Belajar dalam kelompok kecil, C. Diskusi kelas, D. Belajar mandiri, E. Belajar drilling. Oke, di sini opsi yang tepat adalah opsi B. Jangan terkecoh dengan opsi lain. Karena ciri utama dari cooperative learning adalah belajar dalam kelompok kecil, yaitu fokusnya ya. Walaupun di sana ada diskusi kelas, jadi fokus utama dari cooperative learning itu adalah belajar dalam kelompok kecil. Nah, belajar kooperatif merupakan model pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, beranggotakan 4-6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Nah, itu. Nah, nantikan FR berikutnya ya. Terima kasih.